Kalau orang menolak peringatan yang diberikan oleh seseorang hamba Elohim, tidak akan luput, apalagi kita mau mencobai Elohim dengan kita mengeraskan hati, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam ayat itu dikatakan begini, pada waktu itu, kapan waktu ini? Nah, ini kita nggak ada yang tahu, ya. Suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang dia sudah berjanji dengan berkata, satu kali lagi aku akan mengguncang bukan hanya bumi, tetapi juga lah langit. Nah, ini yang berfirman siapa? Bapa Yahweh sendiri yang bilang aku akan goncang. Jadi akan terjadi kegoncangan. Nah, ada 3 kegoncangan yang harus kita bersiap Bapak Ibu. Saya harus sampaikan kepada saudara ini. Karena pengetahuan saja kita nggak cukup. Saudara harus persiapan, perlu persiapan secara roh. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ibrani 12 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Bapak Ibu yang ada di YouTube boleh menyimak juga ya. Kalau saudara tidak punya ILT3, nanti kita akan tampilkan di layar supaya untuk mempermudah saudara untuk melihat. Oke, sama-sama kita akan melihat Ibrani 12 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Ya. Silakan lihat mungkin di layar ya. Ya, Ibrani 12 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Nanti anak saya akan membantu saya untuk membacakan ayat ini. Ibrani 12 ayat 25 sampai 26. Perhatikanlah, hendaklah kamu tidak menolak Dia yang berfirman. Karena jika bagi mereka yang telah menolak Dia yang memberi peringatan di atas bumi, mereka tidak luput. Terlebih lagi kita jika berpaling dari Dia yang berbicara dari surga, yang pada waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang Dia sudah berjanji dengan berkata, satu kali lagi aku mengguncangkan bukan hanya bumi tetapi juga langit. Bapak Ibu, mari perhatikan ayat ini baik-baik ya. Di situ dibilang perhatikanlah, hendaklah kamu tidak menolak Dia yang berfirman. Dia di situ siapa? Elohim, ya, Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, karena dianya dia huruf besar. Karena, nah situ saudara bilang begini, jika bagi mereka yang telah menolak Dia, dianya huruf kecil. Siapa saudara? Yang memberi peringatan di atas bumi. Jadi ini merujuk kepada orang, manusia atau hamba Elohim. Mereka tidak luput, ya. Terlebih lagi kita jika berpaling dari Dia, dianya huruf besar, yang berbicara dari surga. Jadi maksud ayat ini begini Bapak Ibu. Sudah begitu banyak hamba-hamba Elohim menyampaikan tentang peringatan. Tetapi saudara, banyak juga manusia menolak, ya. Hamba-hamba Elohim yang memberi peringatan di atas bumi. Dan di ayat itu dikatakan, orang yang menolak peringatan yang disampaikan oleh hamba Elohim itu tidak akan luput, saudara. Itu ayat itu bilang begitu. Terlebih lagi jika kita berpaling dari Dia, nah dianya huruf besar, yang berbicara dari surga. Kalau saja Bapak Ibu, orang tidak mau mendengarkan perkataan hamba Elohim, ya, peringatan yang dia berikan, yang dia sampaikan di bumi, ini kita belum bicara sampai di surga. Kita bicara yang di bumi dulu. Kalau sampai saja mereka tidak mau mendengarkan peringatan, saudara, dari Dia yang berbicara, menyampaikan peringatan itu di bumi, tidak akan luput. Apalagi kalau kita menolak Dia yang berfirman, Elohim langsung. Sedangkan yang tidak menghiraukan perkataan hamba Elohim aja tidak akan luput. Apalagi kita coba-coba saudara, mau mengeraskan kepala, mengeraskan hati kita, ya, mendengarkan perkataan Elohim sendiri. Ya, karena saya melihat saudara, peringatan-peringatan itu banyak diabaikan oleh manusia.
Padahal ayat ini sangat jelas. Kalau orang menolak peringatan yang diberikan oleh seseorang hamba Elohim, tidak akan luput, apalagi kita mau mencobai Elohim dengan kita mengeraskan hati, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam ayat itu dikatakan begini, pada waktu itu, kapan waktu ini? Nah, ini kita nggak ada yang tahu, ya. Suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang dia sudah berjanji dengan berkata, satu kali lagi aku akan mengguncang bukan hanya bumi, tetapi juga langit. Nah, ini yang berfirman siapa? Bapa Yahweh sendiri yang bilang aku akan goncang. Jadi akan terjadi kegoncangan. Nah, ada 3 kegoncangan yang harus kita bersiap Bapak Ibu. Saya harus sampaikan kepada saudara ini. Karena pengetahuan saja kita nggak cukup. Saudara harus perlu persiapan secara roh, ya. Nah, dunia ini sedang diperhadapkan dengan 3 goncangan besar. Jadi Bapak Ibu, perhatikan ayat tadi yang kita baca, kita harus benar-benar memperhatikan, ya, peringatan-peringatan yang diberikan oleh Bapa Yahweh melalui hamba-hambanya di atas bumi. Karena kalau saudara nggak perhatikan, di situ dikatakan kamu tidak akan luput. Kamu tidak akan luput. Garis bawahi kata itu. Ya, nah, peringatan seperti apa? Yang pertama, saudara. Ini yang saya mau sampaikan, Lukas 21 ayat 25. Dia akan menggoncang bukan cuma bumi, saudara. Lihat kemarin tsunami yang ada di Rusia itu hanya kecil saja, saudara. Tapi nanti saudara akan melihat bagaimana yang lebih besar akan datang. Ini saya bukan bernubuat, tetapi memang firman, dan memang ini sudah disampaikan peringatan melalui banyak hamba-hamba Elohim, tetapi banyak manusia belum sadar, ya. Mari lihat Lukas 21 ayat 25. Yang pertama adalah kegoncangan bencana alam. Ini akan terjadi di segala tempat, saudara. Ya, mari lihat Lukas 21 ayat 25. Lukas 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dalam keputusasaan karena menderunya laut dan gelombang. Saudara, ini perkataan Yeshua sendiri loh, ya. Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Saudara, saya melihat ada satu artikel kemarin di dalam sosial media yang dibagikan. Jadi para ahli astronomi itu menemukan ada satu komet besar, saudara, yang menuju bumi, dan komet ini, saudara, itu punya daya kekuatan yang sangat luar biasa, kerusakan yang besar. Jadi kalau dia melewati bumi, maka saya baca di situ bumi itu akan mengalami yang namanya suhu panas yang luar biasa, sehingga es yang ada di kutub utara itu akan mencair, saudara. Dan kalau mencair, maka permukaan laut itu akan naik dan akan menciptakan, saudara, bencana-bencana yang dahsyat. Karena itu sudah ditulis dalam Lukas 21 ayat 25 tadi. Akan ada tanda-tanda, saudara, di matahari. Bulan akan menjadi darah. Matahari akan menjadi seperti karung rambut. Gelap, saudara. Memang kita sudah mengalami hal itu di masa-masa lalu, ya kan? Ada gerhana matahari, gerhana bulan. Tetapi yang ada di depan kita ini, Bapak Ibu, yang tadi Bapak Yahweh bilang, aku akan menggoncangkan sekali lagi. Itu yang lebih dahsyat, yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan diri. Karena kalau kita tidak mengindahkan atau kita mengacuhkan peringatan-peringatan ini, saudara, firman katakan kamu tidak akan luput. Ya. Dan dikatakan, saudara, dan di atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dalam keputusasaan karena menderunya laut dan gelombang. Saudara lihat, ya, yang terjadi kemarin di Rusia itu belum ada apa-apanya. Nanti yang ada di depan kita itu lebih dahsyat lagi. Bahkan sudah ada peringatan-peringatan, saudara, ya.
di pesisir pantai Laut Jawa. Itu juga ada potensi untuk terjadi gempa megatrust yang bisa menciptakan gelombang tsunami 30 sampai 50 meter. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi ini kegoncangan-kegoncangan yang besar yang ada di depan kita, yang memang Bapak Yahweh bilang dia akan menggenapi firman-Nya. Tetapi kita harus memperhatikan, mengapa Bapak Ibu? Karena bencana-bencana ini sebenarnya tujuannya hanya untuk peringatan. Sebelum nanti ada yang lebih dahsyat di depan kita, karena kitab suci mencatat saudara, itu kesukaran besar. Bukan hanya alam, tetapi ada beberapa macam yang akan kita lewati saudara. Ya, di antaranya nanti akan saya sampaikan juga di dalam pengajaran pada malam hari ini. Nah, fenomena alam ataupun bencana alam adalah salah satu tanda kedatangan Yeshua yang kedua kali. Ya. Saudara mari lihat Matius 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Matius pasal 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Matius 24 ayat 7 sampai 8. Karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan dan wabah penyakit dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan semua ini merupakan awal penderitaan. Semua ini merupakan awal penderitaan. Jadi kalau kita mendengar semua ini Bapak Ibu, maka ketahuilah awal penderitaan memasuki masa tribulasi itu akan segera dimulai. Apa tandanya saudara? Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dulu kita lihat saudara, Rusia lawan Ukraina. Lalu Israel melawan negara-negara yang ada di sekelilingnya. Lalu ada India melawan Pakistan. Terakhir Kamboja, saudara ya, melawan Thailand. Dan yang terbaru saudara, ada perselisihan di Laut Kalimantan itu saudara ya, di mana antara Indonesia dan Malaysia. Jadi Bapak Ibu lihat, bangsa dibangkitkan, akan dibangkitkan. Siapa yang membangkitkannya? Memang Bapak Yahweh. Karena di situ dibilang karena bangsa akan dibangkitkan melawan bangsa. Kenapa harus dibangkitkan? Ya karena kegenapan ini harus terjadi. Jadi ini kegoncangan saudara yang terjadi, fenomena baik fenomena alam maupun yang terjadi di bumi. Karena dikatakan langit dan bumi akan digoncang. Lalu kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan. Nah ini Bapak Ibu lihat di Gaza. Itu akibat daripada peperangan, akan terjadi pasti kelaparan. Jadi nanti akan berangsur-angsur seperti itu. Di semua bangsa yang bangkit melawan bangsa, Kamboja, Thailand. Kalau itu terjadi antara Indonesia dan Malaysia, itu akan menimbulkan apa saudara? Kelaparan, harga bahan pokok yang akan naik. Karena peperangan itu akan menyebabkan saudara sesuatu yang sangat mengerikan. Kelaparan saudara. Ya, dan itu memang sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Lalu ada yang namanya juga apa saudara? Wabah penyakit. Saya membaca juga satu artikel bagaimana teknologi yang maju justru saudara menimbulkan berbagai macam jenis virus terbaru yang diciptakan di laboratorium untuk bisa mengendalikan dunia. Saudara lihat, lalu apa lagi? Gempa bumi di berbagai tempat. Saudara kalau dikatakan dan semua ini merupakan awal penderitaan. Jadi kalau sudah mulai digenapi Bapak Ibu, kita harus waspada. Jangan saudara berpikir ini masih lama. Oh ini masih lama Pak. Tidak saudara. Ya, siapa yang mau tahu di kawasan Asia Tenggara itu bisa terjadi perang? Yang kita tahu cuma di Timur Tengah. Yang kita tahu cuma di Eropa, saudara.
Siapa yang tahu tiba-tiba di kawasan ASEAN bisa terjadi peperangan? Dan itu sudah terjadi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita melihat bahwa awal dari kegoncangan ini sedang terjadi hari-hari ini. Maka kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Yang tadi saya katakan persiapan secara roh. Maka saya perlu mengadakan Zoom pada malam hari ini untuk supaya saudara benar-benar bukannya sekedar mendengar, tetapi kita semua benar-benar mempersiapkan diri Bapak Ibu, sungguh-sungguh. Karena ini waktu-waktu yang sangat-sangat singkat Bapak Ibu. Ya, semua yang tadi kita baca itu sudah digenapi. Itulah awal menuju penderitaan. Penderitaan seperti apa? Kesukaran besar. Ya, sekarang dampaknya belum terlalu terlihat. Tetapi sudah mulai ada tanda-tanda itu. Saudara lihat harga beras terus semakin naik. Ya, kekeringan panjang saudara. Panas luar biasa hari-hari ini. Kalau Bapak Ibu yang mungkin merasakan, itu seperti pemanasan global ya yang sangat dahsyat. Nah, dalam kondisi panas saudara, itu banyak yang akan terjadi. Pertama, kelaparan karena mungkin gagal panen. Yang kedua, penyakit sampar. Ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah kegoncangan tentang bencana alam dan juga peperangan yang akan menimbulkan kelaparan. Ya, jadi saudara bisa melihat hal itu sedang digenapi hari-hari ini. Ya. Akibat dari peperangan ialah kelaparan, dan dengan teknologi yang ada sekarang muncul jenis virus yang baru saudara, ya, yang dapat menyebabkan wabah penyakit di seluruh dunia. Jadi ini tanda-tanda memang sedang digenapi, jadi kita harus benar-benar bersiap. Nah, saudara mari lihat 2 Petrus 3 ayat 10, nanti saya akan sampaikan kepada saudara. Ada satu peristiwa yang sungguh mengerikan sekali saudara, yang sedang sebenarnya banyak orang tidak sadari. Mari lihat 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. 2 Petrus 3 ayat 10. Namun hari Yahwe akan datang seperti pencuri di waktu malam. Olehnya langit akan berlalu dengan suara gemuruh, dan anasir-anasir akan lebur dengan terbakar panas yang membara. Juga bumi dan kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Saudara lihat, namun hari Yahwe akan datang dikatakan. Berarti sedang mendekat. Dan oleh hari Yahwe itu dikatakan langit akan berlalu dengan suara gemuruh, dan anasir, unsur-unsur semua yang ada, logam apapun itu akan lebur dengan panas yang membara. Juga dikatakan bumi dan semua kegiatan-kegiatannya, apapun itu yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Saya baca satu fenomena aneh saudara yang terjadi. Bapak Ibu kalau tahu bangsa Indonesia, ya negara kita itu ada dilalui oleh yang namanya ring of fire atau cincin berapi. Cincin berapi ini yang menghubungkan semua gunung-gunung berapi yang aktif di seluruh dunia. Terlebih khusus yang di daerah kami itu banyak sudah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang tahu tentang ring of fire, cincin api daripada bumi, itu di Indonesia banyak yang dilewati oleh cincin api itu. Dan saya baca satu artikel Bapak Ibu, bagaimana cincin api ini terkoneksi satu dengan yang lain, sehingga akibatnya semua gunung yang tadinya tidak aktif, yang tadinya mungkin bukan satu gunungnya aktif yang bisa menghasilkan kayak erupsi begitu ataupun gunung yang meletus, tetapi saudara melalui ring of fire ini, panasnya itu saudara dari dalam bumi, dia menyebar ke setiap gunung-gunung baik yang ada di daratan maupun gunung-gunung yang ada di bawah laut. Nah yang paling mengerikan sebenarnya menurut saya itu gunung di bawah laut. Karena kalau dia pecah saudara, maka itu akan menghasilkan tsunami bisa puluhan meter ke atas.
Dan ayat tadi dikatakan begini saudara, bahwa segala anasir akan lebur dengan terbakar panas yang membara. Panas yang seperti apa? Ya ini saudara, yang orang gak sadari yang ada di bawah bumi. Di daerah kami Sulawesi Utara saudara, itu cincin ring of fire-nya itu mulai dari sepanjang pulau Sangir Talaut, lalu dia menuju ke atas sampai ke Filipina, lalu sampai ke atas lagi ke arah Jepang, lalu sampai ke Rusia. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa memang ring of fire ini sepertinya sedang aktif. Maka saudara akan melihat gunung-gunung yang tadinya itu tidak aktif, itu akan kembali aktif menjadi gunung berapi. Dan itu sangat mengerikan Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ada gunung ruang, kalau dari tempat kami itu naik kapal sekitar 7-8 jam ya, saya pernah pergi di tempat itu dia meletus saudara. Dan bayangkan jarak 7-8 jam naik kapal sebenarnya ya. Tempat kami itu di Kota Manado semua itu saudara penuh dengan abu vulkanik. Bahkan langit itu selama berapa hari itu gelap saudara. Matahari nggak bisa tembus. Nah saudara bayangkan itu baru satu gunung yang tidak terlalu besar sekali. Saudara bayangkan itu ring of fire. Semua gunung-gunung berapi. Kalau di daerah utara Sulawesi Utara itu ada satu gunung yang ada di bawah laut yang sangat mengerikan. Itu yang sangat ditakuti oleh penduduk-penduduk yang ada di bagian utara. Karena kalau dia meledak saudara, dia meletus itu nggak ada ampun, itu pulau-pulau pesisir di daerah sana. Pasti tenggelam semua. Dan Yesus sudah mengatakan hal ini saudara. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan diri. Kalau saudara mau diluputkan, Bapak Yahweh katakan kita harus mendengar dan memperhatikan. Lalu kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. Ya. Jadi mungkin inilah yang dimaksudkan dengan ayat di atas tadi saudara ya, yang kita baca. Ketika cincin api yang menghubungkan gunung berapi ini aktif di seluruh dunia. Dan dia mulai bereaksi, maka akan menyebabkan letusan gunung yang dahsyat di berbagai tempat. Daerah apa sana? Nusa Tenggara Timur juga kan ada satu gunung lagi yang ya, Nusa Tenggara Timur ya. Itu juga meletus saudara. Nanti saudara akan lihat beberapa tempat itu akan terjadi seperti itu. Karena Yesua yang bilang. Nah jadi kegoncangan yang pertama yang kita harus siap. Ini berbicara bencana alam dan peperangan. Lalu yang kedua saudara. Mari sama-sama kita lihat Wahyu 6 ayat 5 sampai ayat yang keempat. Jadi kita harus siap sedia Bapak Ibu ya. Baik dari kegoncangan alam, peperangan. Lalu yang kedua Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Dan ketika dia membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk hidup ketiga yang berkata, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat dan lihatlah, seekor kuda hitam dan dia yang menunggang di atasnya, yang memegang timbangan di tangannya. Dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu yang berkata, setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Nah Bapak Ibu lihat ini di dalam meterai ketiga ada satu penunggang kuda hitam. Ya, dan dia memegang satu timbangan di tangannya. Jadi ini satu takaran. Jadi ketika makhluk itu muncul, saudara, maka dikatakan di situ kalau dalam terjemahan yang lain secupak gandum, harganya sedinar. Sedinar itu upah satu hari orang bekerja, hanya dapat secupak gandum, hanya dapat sedikit, saudara. Tidak cukup untuk kasih makan beberapa orang. Jadi saudara bisa bayangkan kalau satu keluarga itu ada 5, ada 4, ada 3, ataupun ada 10 orang. Dan itu kepala keluarganya bekerja hanya mendapatkan 1 dinar. Maka itu tidak akan bisa mencukupi
untuk mereka makan satu hari itu. Artinya apa Bapak Ibu? Meterai ketiga di sini, ketika dia muncul akan terjadi yang namanya resesi ekonomi. Akan terjadi yang namanya krisis perekonomian. Dan Bapak Ibu lihat apa yang terjadi di bangsa-bangsa, termasuk yang terjadi di Indonesia. Harga semua semakin naik, pajak semakin naik. Mengapa? Karena pemerintah juga bingung Bapak Ibu. Di tengah-tengah krisis peperangan, dunia bahan pokok semakin naik. Maka solusinya pajak harus ditambah. Tetapi itu akan mencekik rakyat, saudara. Dan itu akan menyebabkan demo dan akan menyebabkan mungkin chaos, bahkan penjarahan di beberapa tempat. Jadi Bapak Ibu lihat, ketika nanti meterai ketiga ini dibuka, saudara, akan terjadi masa kesukaran yang luar biasa. Dan ini yang harus kita persiapkan, krisis perekonomian. Krisis ekonomi. Ya, harga bahan pokok makin naik, pekerjaan susah, akibatnya tingkat kriminal semakin tinggi, saudara. Penjarahan dan lain sebagainya. Jadi kita siap enggak, saudara? Kalau kita diperhadapkan dengan masa ini, saudara lihat, dengan keadaan bangsa Indonesia yang hutang negaranya itu semakin banyak, pajak yang semakin tinggi, saudara akan melihat bagaimana nanti terjadi yang namanya krisis ekonomi, Bapak Ibu. Saya diperintahkan untuk menyampaikan hal ini supaya saudara bersiap sedia. Jadi kita jangan mengharapkan saudara bahan pokok makanan hanya beras. Mulai dari sekarang saudara harus belajar untuk menanam singkong, pokoknya macam-macam lah. Jagung, dan itu kami juga sudah lakukan. Karena kalau ini terjadi saudara, ini kegoncangan yang kedua, bukan tadi kan bencana alam, peperangan. Yang kedua ini kegoncangan yang tadi kita baca Ibrani 12 itu, dia akan menggoncang langit dan bumi. Salah satunya yang akan digoncang adalah perekonomian, saudara. Mengapa, saudara? Karena disitulah anti Hamasiyah itu akan muncul. Betul, saudara. Coba ya, saya mau saudara perhatikan. Tanggal 17 bulan ini, Bank Indonesia akan mengeluarkan yang namanya payment ID. Apa itu, saudara? Semua transaksi saudara transfer, saudara terima transfer, saudara kirim transfer, saudara belanja di Shopee, saudara hutang pinjaman online, saudara bayar pakai QRIS dan lain sebagainya. Semua itu akan terdata di sistem. Nah, jadi maksudnya gimana, Pak? Jadi setiap orang yang punya NIK itu semua pengeluaran dan pemasukannya akan dipantau. Nah, ketika saudara melakukan sesuatu yang merugikan negara, atau saudara termasuk orang-orang yang selalu protes kepada negara, maka akun saudara di bank bisa dibekukan. Tidak bisa lagi jual beli. Ya kan? Begitu ada satu sistem yang masuk, saudara, yang mengharuskan, mewajibkan kita semua harus terima. Kalau yang dahulu kan kita enggak, kita masih bisa kabur-kaburan, masih bisa ambil uang cash, masih bisa belanja dengan uang cash. Kalau nanti itu diberlakukan sistem cashless, itu akan berlaku, tidak ada lagi uang cash. Makanya di beberapa tempat, saudara, orang mau antri di ATM, mesinnya tidak bisa mengeluarkan uang. Begitu pergi ke bank, mau tarik uang besar-besaran, bank tidak siapkan uangnya. Karena ketika saudara tabung uangmu di bank, uangnya langsung diputar dalam kredit. Saudara lihat. Makanya orang kalau dia punya uang banyak, itu nanti akan pusing juga, saudara. Makanya Yesus bilang, kita harus mengejar harta yang
Di surga, ngengat dan karat tidak dapat merusak. Sekarang orang pusing, orang nggak punya uang aja pusing. Orang kaya juga pusing, saudara. Mau ambil uang, uangnya nggak ada. Kan kemarin lagi rame saya lihat ada yang bagi di Facebook. Itu orang-orang marah-marah, saudara, di bank karena ada pemberitahuan kalau 3 bulan orang tidak aktif rekeningnya kan akan dibekukan kan. Nah jadi orang ramai-ramai tarik uang cash dari bank. Begitu sampai di bank, mereka marah-marah karena mau ambil uangnya, uang cashnya nggak ada, saudara. Nah jadi saya punya satu pengertian begini. Kalau satu sistem daripada anti Hamasiyah itu diberlakukan di Indonesia, siapa yang tidak menerima tanda tersebut tidak bisa terima uang, tidak bisa mengeluarkan uang. Kalau sistem payment ID ini diberlakukan dan semua orang di Indonesia terhubung, terkoneksi, satu ketika anti Hamasiyah, tadi saudara lihat ya, ketika meterai ketiga dibuka, secupak gandum sedinar. Jadi nanti saudara, saya bicara ini bukan pemerintahan bangsa atau negara, tapi saya bicara secara universal. Ketika keadaan dunia chaos, ketika hutang nggak bisa dibayar, ketika terjadi kekacauan di mana-mana, maka akan muncul satu orang yang dapat menyelamatkan dunia, yang memutarbalikkan keadaan sehingga keadaan itu bisa normal. Dialah anti Hamasiyah. Nah, dia akan berlakukan satu sistem di mana setiap orang nggak bisa jual beli kalau mereka tidak menerima tanda itu. Makanya orang berpikir, Pak, banyak yang masukkan pertanyaan sama saya, apakah anti Hamasiyah sudah muncul? Sekalipun dia belum muncul, tapi sistemnya itu sudah dijalankan. Tidak ada seorang Bapak Ibu lihat saja kalau raja-raja atau presiden lah ya, kalau dia mau muncul, dia mau ikut pemilihan presiden, saudara lihat, apakah dia langsung tiba-tiba langsung terpilih, begitu saja langsung duduk memerintah? Tidak, saudara. Dia persiapkan detail semuanya, orang-orang yang akan memerintah, sistemnya. Makanya saudara lihat kan kalau di debat calon presiden, kan ada dia kasih sampaikan apa persiapan dia kan, wacana ke depan yang dia mau bikin, yang dia mau buat. Begitu juga anti Hamasiyah, sebelum dia duduk memerintah, dia sudah atur sistemnya, dia sudah set. Sehingga melalui krisis perekonomian yang akan terjadi di depan kita, disitulah nanti si penunggang kuda putih ini. Kalau saudara lihat meterai itu kan, meterai pertama kuda putih, lalu kedua yang kuda merah, peperangan, ketiga yang tadi saudara, kuda hitam, lalu yang keempat itu kuning, kehijauan. Itu semua berbicara kegerakan daripada si pembinasa keji. Itu akan digenapi. Jadi kalau kita hanya bergantung kepada sistem keuangan, saudara hanya bergantung kepada uang di transfer yang ada di bank, nanti kita saudara pasti akan tidak berkutik saat itu tiba. Maka kita harus membangun satu sistem ketahanan pangan secara mandiri. Mulai bercocok tanam. Mulai tanam, jangan bergantung kepada beras. Jangan bergantung kepada uang yang ada di bank. Ya, makanya Bapak Yahweh bilang di dalam firman-Nya, pada hari kemurkaan, emas dan perak tidak dapat menyelamatkan engkau. Saudara lihat. Ya, mengerikan sekali. Nah, jadi runtuhnya sistem ekonomi dunia itu diawali dengan bangkrutnya negara-negara besar. Bapak Ibu jangan lihat negara kita besar, memang besar. Tapi jangan lihat juga hutangnya. Besar juga. Ada banyak negara yang terlibat hutang. Bahkan negara Amerika sendiri pun, negara superpower itu punya hutang. Nah pertanyaannya, negara seperti Amerika kok bisa punya hutang? Lalu siapa yang memberikan dia hutang? Iya kan? Kok negara besar China, Amerika, Inggris, kenapa bisa punya utang? Dan siapa yang memberikan hutang? Bapak Ibu tahu itu hanya 1% orang itu.
mereka yang menamakan diri mereka EG, global, elit global, saudara, yang menguasai sistem perekonomian dunia. Dan Bapak Ibu jangan salah, kaki tangannya itu di setiap negara itu ada. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan sebuah negara supaya sistem perekonomian itu akan menjadi satu pintu masuk keluarnya. Dan itu Bapak Ibu lihat, pergerakan itu sedang terjadi di bangsa Indonesia. Jadi jangan heran kalau nanti uang kita dibekukan. Jangan heran setiap transaksi itu terpantau Bapak Ibu. Ya, karena memang sedang menuju ke sana. Nah, saudara lihat Sefanya 1 ayat 15. Coba sama-sama kita lihat. Sefanya pasal 1 ayatnya yang ke-15. Zefanya 1 ayat 15. Hari itu adalah hari kemurkaan, yaitu hari kesukaran yang penuh bahaya dan penderitaan yang berat, suatu hari keruntuhan dan penghancuran, suatu hari kegelapan dan kesuraman, hari mendung dan berkabut. Bukankah ini meterai yang ketiga, saudara? Hari kemurkaan, hari kesukaran yang penuh bahaya dan penderitaan. Ya, lalu apa lagi, saudara? Hari penderitaan yang berat, suatu hari keruntuhan dan penghancuran. Yang tadi saya bilang, keruntuhan sistem perekonomian. Lalu dibilang di situ suatu hari yang kegelapan dan kesuraman, hari mendung dan berkabut. Jadi kitab suci menjelaskan dengan sangat detail mengenai hari itu yang diperingatkan tadi di dalam Ibrani pasal 12. Bahwa satu kali kelak kau akan mengguncang bukan cuma bumi, tapi juga langit. Jadi saudara, akan terjadi keruntuhan ekonomi, kehancuran ekonomi. Ini bencana yang kedua, kegoncangan yang kedua yang diperhadapkan di depan mata kita, saudara. Banyak orang gak menyadari hal ini. Mereka pikir, sistem ini berlaku ya karena untuk memudahkan kita. Ya iya, di satu sisi memang memudahkan. Tapi banyak yang tidak menyadari, justru semua ini dipersiapkan supaya anti Hamasia bisa memegang satu kendali total, penuh atas setiap manusia. Bapak Ibu lihat beberapa waktu lalu, data daripada penduduk Indonesia itu bisa bobol sampai ke luar negeri. Siapa yang melakukan semua itu, saudara? Dan untuk apa mereka mau terima data kita? Coba saudara renungkan. Anti Hamasia itu dia bukan Elohim. Dia juga terbatas, maka dia perlu mengontrol manusia. Makanya manusianya itu harus dikurangi dulu supaya bisa dikontrol. Cara menguranginya saya sudah sampaikan di dalam seminar-seminar. Mulai dari makanan, mulai dari penyemprotan di atas, saudara. Mulai dari tumbuh-tumbuhan yang direkayasa menjadi GMO. Sampai pada cairan yang disuntikan ke dalam tubuh. Itu salah satu kontrol daripada anti Hamasia untuk supaya mengurangi populasi manusia supaya dapat dikontrol. Dan Bapak Yahweh bilang bahwa itulah hari kesukaran penuh bahaya dan penderitaan berat. Satu hari keruntuhan dan penghancuran. Kalau sistem ekonomi global, saudara, ya, semua yang ada di bangsa-bangsa termasuk Indonesia itu ambruk, hancur. Kira-kira saudara siap tidak? Siap? Uang kita nggak berlaku lagi? Siap? Pak Martin senyum. Ini siap atau apa ini, Pak? Ya, ya mau tidak mau kita harus siap. Tapi di dalam Ibrani 12 dikatakan kalau orang tidak mengindahkan ya peringatan ini, mereka pasti tidak akan luput. Tapi kalau kita mendengar peringatan ini dan kita berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana,
pasti kita akan terluput. Amin, saudara. Pasti Bapak Yahweh juga tidak akan membiarkan kita, saudara. Nanti saya akan kasih ayatnya di bagian akhir. Ada jaminannya. Tenang, saudara, tidak usah takut ya. Jadi dunia ini akan memasuki sistem keuangan yang baru, di mana setiap orang diwajibkan untuk mendaftar dalam sistem keuangan secara digital. Nah itu, payment ID tadi. Sehingga dapat dipantau. Saudara beli kopi, ketahuan. Saudara beli baju, beli sepatu, beli apapun, semuanya dipantau. Kalau saudara memberontak, saudara tidak tunduk kepada sistem, dimatikan. Off, tinggal off. Semudah itu anti Hamasya akan mengontrol manusia, saudara. Jadi kalau kita itu hanya bergantung kepada dunia, uang, maka kita akan lewat, saudara. Makanya Yeshua bilang begini, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi lewat firman yang keluar dari mulut Elohim. Makanya dalam beberapa waktu lalu kan kita melatih untuk apa? Puasa, saudara ya. Ya tujuannya supaya Bapak Yahweh ingin kita itu mempersiapkan, bukan hanya sekedar kita tahu pengetahuan, bukan, tetapi fisik, mental kita, iman kita, roh kita harus siap. Memang masa itu masa yang berat. Tidak gampang, saudara. Ya. Jadi kalau orang, saudara, tidak tunduk kepada sistem yang mereka ciptakan, maka saudara nggak akan bisa jual beli. Saudara punya uang di bank pun tidak bisa pakai. Makanya kita harus bergantung kepada Bapa Yahweh. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada manusia. Amin, saudara. Jangan bergantung kepada harta kekayaan. Harta kekayaan nggak akan bisa menyelamatkan. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu persiapkan iman kita, roh kita sungguh-sungguh. Sambil kita juga harus mulai punya saudara, yang namanya ketahanan pangan secara mandiri. Ya, kalau saudara ada di satu tempat, cobalah untuk tanam sesuatu. Punya lahan, tanam, saudara. Karena ke depan ini Bapak Yahweh kasih peringatan bahwa dia akan menggoncang memang. Dan yang kedua ini yang ngeri sekali, saudara, ini adalah keruntuhan ekonomi. Begitu ekonomi runtuh, anti Hamasya pasti muncul. Tapi dia punya syarat-syaratnya. Semua harus tunduk apa yang dia buat, apa yang dia atur, semua harus ikut. Kalau tidak ikut ya berarti saudara akan keluar dari sistem, akan terkucilkan. Dan yang lebih parah lagi tidak bisa makan. Nah itu karena orang selalu bergantung kepada apa? Uang, dunia. Tapi kalau kita bergantung kepada Bapa Yahweh, saya percaya Bapa Yahweh akan kasih kita hikmat. Bagaimana supaya kita tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Amin. Haleluya. Mari lihat Wahyu 13 ayat 17. Inilah yang nanti akan terjadi ketika sistem perekonomian dunia runtuh. Nanti akan digantikan dengan sistem yang dibangun oleh anti Hamasya. Sekarang itu sudah mulai dicoba di setiap bank negara ya, termasuk Indonesia, dan itu sedang berlaku hari ini. Jadi kita harus buka mata rohani kita, saudara. Ini bukan kemajuan teknologi, tapi ini adalah akhir menuju segala sesuatu yang ditulis dalam kitab suci. Mari lihat Wahyu 13 ayat 17. Wahyu 13 ayat 17. Dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang paling sederhana saja saya kasih contoh begini Bapak Ibu. Kan nanti kan akan diterbitkan sistem payment ID tadi itu ya. Jadi yang paling gampang nih Wahyu 13 ayat 17 begini. Saudara punya dana di bank ya. Taruhlah saudara punya mungkin uang 1 juta di bank. Oke? Nah, lalu saudara pengen belanja nih. Pengen belanja online. Kan setiap transaksi akan terpantau, ya kan? Ini kita nggak hanya bicara saudara datang scan di tempat atau saudara bayar pakai cash, tidak saudara. Ini lebih canggih lagi yang dibuat sistem anti Hamasya. Payment ID itu saudara begini, ketika saudara pengen belanja sesuatu online di Shopee atau di mana, waktu saudara mau bayar, mau transfer, mau beli barang tersebut, lalu akan terpantau di sistem itu bahwa saudara adalah orang
yang belum menerima bilangan binatang itu. Ketika saudara akan payment, bayar langsung ditolak. Pembayaran saudara tidak berhasil. Begitu juga ketika saudara menjual satu barang, ini sistemnya sudah online kan. Kalau dulu mungkin pemikiran kita saudara beli barang di situ langsung di tempat, tapi saudara ditanya mana tandanya, nggak ada, langsung tak boleh jual beli. Tapi yang lebih canggih lagi, saudara mau jual barang di online, saudara punya toko online saudara. Entah itu di Shopee, di manapun itu. Ketika orang mau belanja di toko saudara, langsung ketika mau transaksi pembayaran, sistem akan membaca bahwa saudara adalah penjual yang belum menggunakan tanda binatang bilangan namanya. Pasti pembayaran itu akan batal saudara. Dan pembeli akan belanja kepada yang punya tanda tersebut. Sudah lihat? Anti-hamasi nggak perlu pakai manusia. Sistem yang langsung mendeteksi. Makanya dia buat dulu. Dia ciptakan dulu sistemnya. Sistem itu akan menguasai manusia. Nah, sudah lihat? Jadi mengerikan sekali Bapak Ibu. Tanpa tatap mata langsung jual beli transaksi di tempat. Kita nggak bisa jual beli. Karena semua transaksi dikontrol masuk dan keluarnya. Jadi orang yang punya uang banyak miliaran pun di bank, kalau dia nggak terima tanda binatang itu percuma uangnya. Maka hari ini kita harus benar-benar Bapak Ibu menggantungkan pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Bapa Yahweh, bukan kepada harta, bukan kepada emas perak, bukan kepada mamon, uang. Ya, jadi kita harus benar-benar bijaksana. Nah ini goncangan yang kedua ya, tentang ekonomi. Oke, yang terakhir, yang ketiga, ini yang lebih mengerikan lagi saudara. Kalau bencana alam, peperangan ya memang kita sudah sering lihat. Walaupun belum terjadi di tempat kita secara langsung ya. Lalu kalau kita lihat sistem perekonomian ya memang itu akan digenapi. Cuman belum 100% kita belum mengalami secara langsung. Nanti kalau peluncuran payment ID itu nanti kita akan lihat bagaimana dampaknya ke depan ya bagi kita orang-orang yang beriman kepada Yeshua. Tapi yang ketiga ini saudara, mari lihat Matius 24 ayat 9 sampai 10. Kegoncangan ini yang Bapak Yahweh mau saudara harus persiapkan sungguh-sungguh, karena ini mungkin yang 1-2 kita bisa bertahan, tapi yang ketiga ini mungkin banyak orang akan murtad saudara. Ya. Mari lihat Matius pasal 24 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Matius 24 ayat 9 sampai 10. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu ke dalam kesukaran, dan mereka akan membunuh kamu, dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Dan pada waktu itu banyak orang akan tersandung, dan mereka akan mengkhianati seorang terhadap yang lain, dan akan membenci seorang terhadap yang lain. Ya. Kemudian mereka ini siapa? Siapa mereka di sini? Orang-orang yang tunduk kepada sistem yang diberlakukan oleh anti-Hamasiyah, termasuk Bapak Ibu saudara-saudara kita sendiri. Suami, istri yang enggak sepakat, tidak seiman. Anak, orang tua, keluarga kita yang nantinya justru akan menyerahkan kita ke dalam kesukaran itu. Ngeri sekali saudara. Dan mereka akan membunuh kamu. Bayangkan saudara. Dan kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku. Nama Yeshua HaMashiach. Dan Yeshua bilang, dan pada waktu itu banyak orang akan tersandung. Kenapa tersandung? Karena yang menyerahkan mereka adalah saudara mereka sendiri. Orang-orang yang mereka kasihi dan cintai. Dan mereka akan mengkhianati. Saudara lihat situ ya. Seorang terhadap yang lain. Dan akan membenci seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu, gelombang yang ketiga. Goncangan yang ketiga. Ini berbicara tentang persekusi orang percaya.
Ini yang mungkin akan sulit orang bisa melewatinya, Bapak Ibu. Ya. Saudara lihat di Indonesia saja hanya hitungan hari orang-orang yang beribadah itu dibubarkan semuanya. Ada juga yang dianiaya. Dan saya mau bilang itu belum seberapa, Saudara. Kalau ayat tadi itu berkata, Saudara, ada orang yang akan dibunuh oleh karena nama Yeshua HaMashiach. Saudara yang ada di tempat-tempat yang mayoritas, mungkin saudara masih lebih ya tenang. Tetapi saudara-saudara yang ada di tempat yang mungkin mereka di sana sebagai minoritas mengalami persekusi itu, saudara. Dan Yesus katakan memang itu harus terjadi. Maka banyak orang akan tersandung, saudara. Jadi ini goncangan yang ketiga. Itu berbicara, saudara, aniaya. Apakah kita sanggup, Bapak Ibu ya? Di luar negeri, saudara, lihat yang terjadi di Suriah. Itu orang-orang percaya kepada Yeshua. Ditembak, saudara. Kita belum sampai ditembak. Cuma dipakai balok aja, dihancur-hancurin rumahnya. Tapi bagaimana kalau kita sudah diperhadapkan dengan senjata? Dan Yeshua bilang di situ, saudara, ya, bahwa kamu semua akan dibenci, semua bangsa, oleh karena namaku. Siap nggak kira-kira kita, saudara? Siap nggak kira-kira ketika orang yang kita kasihi justru ia akan menyerahkan kita? Justru orang-orang yang kita kenal dekat akan mengkhianati kita oleh karena nama Yeshua. Ini yang tidak mudah, saudara. Ya, jadi goncangan ini memang akan terjadi. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri sungguh-sungguh. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Ya, saudara beribadah kepada Yeshua HaMashiach. Coba sebelum kita baca dulu, saya pengen lihat dulu ini. Coba yang di Zoom. Apakah kita semua orang yang beribadah kepada Yeshua HaMashiach? Amin. Siapa yang beribadah kepada Yeshua HaMashiach? Siapa yang mengejar kesalehan dan kekudusan? Kita semua, oke? Mari kita lihat ayat ini. Jadi ini berlaku bagi orang-orang yang beribadah kepada Yeshua HaMashiach dan mengejar kesalehan dan kekudusan. Ya. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat 12. Dan bahkan semua orang yang ingin hidup saleh di dalam HaMashiach Yeshua, mereka akan teraniaya. Mereka akan apa, saudara? Teraniaya. Teraniaya. Semua orang, baik saudara maupun saya, baik Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, yang ingin hidup saleh di dalam HaMashiach Yeshua, mereka, yaitu saudara dan saya, kita semua akan teraniaya, saudara. Lihat. Jadi kalau ada, saudara, persekusi, kasus-kasus intoleransi yang terjadi sedang marak di Indonesia, mungkin orang mencari keadilan, mencari, wah bagaimana pembelaan diri. Saya mau bilang, saudara, semua itu sia-sia. Kenapa, Bapak Ibu? Karena orang yang mau beribadah di dalam Yeshua HaMashiach memang pasti akan dianiaya. Kalau saudara beribadah, saudara belum dianiaya, itu artinya saudara belum mengejar kesalehan di dalam Yeshua HaMashiach. Gak usah jauh-jauh, saudara ya. Kita gak usah bicara dulu dengan yang agama lain. Dengan kita sesama orang percaya saja, hanya beda nama, itu orang bisa menganiaya kita. Karena orang berpikir, oh kamu sudah menyembah Tuhan yang lain. Itu aja bisa dianiaya. Suami bisa menganiaya istri, istri bisa
menganiaya suami. Mungkin bukan aniaya secara fisik, tetapi dijauhi, dibiarkan. Itu sudah terjadi juga, namanya aniaya. Jadi saudara, kita yang beribadah di dalam Yeshua HaMashiach pasti akan menerima yang namanya aniaya, saudara. Jadi semua yang terjadi Bapak Ibu di Indonesia memang harus terjadi. Dan seperti itulah penggambaran nanti ketika anti-Hamasi akan muncul. Dan itu belum ada apa-apanya. Baru datang dengan balok-balok kayu saja, saudara. Mungkin ada yang bawa parang. Nanti berikut itu saudara lebih sadis. Bahkan senjata. Kira-kira kita sanggup? Semua orang tidak ada pilih kasih, sama semua. Semua orang yang mau beribadah hidup saleh dalam Yeshua HaMashiach pasti akan dianiaya. Jadi kalau kita belum dianiaya, belum mengalami aniaya, itu berarti kita belum mengejar kesalehan di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi bersyukur kalau ada saudara-saudara yang karena nama Yeshua, saudara dibenci, saudara dijauhi, ya. Berarti kita sedang beribadah dalam kesalehan. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Jadi saudara jangan heran kalau ada kasus-kasus intoleransi. Semakin banyak. Memang secara manusia orang berpikir, kenapa kita diperlakukan tidak adil, ya. Tapi kita harus melihat dari sudut pandangnya Bapak Yahweh. Itu harus terjadi. Kalau orang mau beribadah saleh, pasti dianiaya. Saudara semua siap? Amin. Ya, banyak gereja, mohon maaf, hamba Elohim tidak menyiapkan umatnya untuk mengalami hal ini. Karena mereka hanya berkhotbah, saudara. Berkat-berkat saja. Wah, kamu diberkati, kamu sukses di bumi ini, kamu pasti diberkati, kamu kaya dan semakin kaya. Nanti ketika aniaya datang langsung murtad semua itu satu jemaat termasuk pendetanya. Karena nggak pernah mengajarkan kesalehan hidup di dalam Yeshua, itu harus mengalami yang namanya aniaya. Banyak sekarang pendeta saudara juga mengajarkan akhir zaman, tetapi tidak mengajarkan tentang aniaya. Karena mereka berpikir, oh Pak, saya nggak akan dianiaya, saya tidak akan mengalami masa sukar, saya pasti akan langsung rapture, langsung diangkat. Emangnya jadi mempelai semudah itu, saudara? Tidak semudah itu menjadi mempelai. Berulang-ulang kali saya sampaikan kepada saudara. Orang yang mau beribadah saleh dalam Yeshua harus mengalami aniaya. Baru dia layak jadi mempelai. Ya, makanya Bapak Ibu, apalagi rekan-rekan dari hamba Elohim, ya kita harus mau beribadah saleh kepada Yeshua Mashiach, harus mengikuti teladan Yeshua, yaitu penderitaan, aniaya, salib. Bukan hanya bicara yang enak saja, berkat-berkat kesembuhan. Jangan saudara ya. Nanti banyak orang akan murtad. Ketika masa itu tiba, Yeshua bilang bahwa banyak yang akan tersandung, banyak yang akan murtad, saudara. Karena apa? Karena semasa hidupnya dia hanya menerima firman yang enak saja. Tidak pernah diajarkan tentang penderitaan, aniaya. Sehingga ketika hal itu tiba, langsung murtad, saudara. Ya. Haleluya. Mari lihat lagi 1 Yohanes 4 ayat 3. Siapa yang akan menganiaya kita? Nanti sudah lihat di ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti-Hamashiach yang telah kamu dengar, bahwa dia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Dia akan datang dan sekarang dia sudah ada dalam dunia. Siapa? Yaitu setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging. Ia tidak berasal dari Elohim, dan inilah anti-Hamashiach yang telah kamu dengar. Nah, saudara, siapa yang tidak mengaku Yeshua yang adalah Elohim, yang masuk atau datang dalam bentuk wujud daging, yaitu manusia? Siapa? Ya, saudara jawab sendiri.
Ya kan? Banyak yang tidak mengaku Yesus sebagai Elohim, baik dari yang seberang maupun dari kaum kita sendiri. Saya melihat banyak penyembah Bapa Yahweh mulai menolak Yeshua sebagai Elohim. Dan itulah dikatakan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, artinya Elohim yang datang dalam wujud manusia. Setiap roh yang selalu menolak Yeshua sebagai Elohim itu adalah anti HaMashiach. Dan saya mendapati itu juga di kalangan orang-orang yang menyembah Bapa Yahweh. Mereka mulai meragukan ketuhanan atau keelohiman daripada Yeshua sebagai Bapa Yahweh yang menjadi manusia. Siapa mereka, saudara? Anti HaMashiach, jelas sekali. Yaitu menolak Yeshua sebagai Elohim yang datang dalam wujud manusia. Bahkan hal ini datang dari orang-orang yang menyembah Bapa Yahweh sendiri, saudara. Hari ini, saudara, banyak sekali saya menemukan di dalam Facebook teman-teman saya. Juga mereka, saudara, sudah tidak mau lagi mengaku Yeshua sebagai Elohim. Mereka berpikir Yeshua hanya sebagai utusan. Dan kitab suci dengan jelas berkata, mereka adalah anti HaMashiach. Jadi nggak ada bedanya dengan kaum seberang sana. Sama-sama menolak Yeshua sebagai Elohim yang datang menjadi manusia. Apa bedanya? Sama, saudara. Jadi nanti orang-orang inilah yang akan menganiaya kita. Saudara bisa mengerti? Jangan bilang, oh dia menyembah Bapa Yahweh, Pak. Oh, belum tentu. Dia menolak Yeshua HaMashiach yang datang dalam wujud daging. Roh anti HaMashiach ada pada orang itu. Sudah lihat banyak sekali di Facebook. Bahkan kata-katanya itu kasar sekali, saudara. Saya sering di inbox sama orang-orang begitu. Sudah banyak sekali yang menolak Yeshua. Ini datang dari kalangan, saya nggak bilang orang Kristen pada umumnya. Ini orang-orang yang menyembah Bapa Yahweh loh, saudara. Sudah mulai meragukan Yeshua itu adalah Elohim yang menjadi manusia. Sudah mulai ragu. Jadi menurut mereka Yeshua itu hanya sebagai utusan saja. Dan ayat tadi bilang, setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Walaupun dia panggil nama Bapa Yahweh, dia bukan berasal daripada Elohim. Roh anti HaMashiach ada pada orang itu. Ngeri sekali. Saya kalau orang seberang atau orang-orang Kristen yang belum mengenal Bapa Yeshua HaMashiach sih mungkin ya masih kita memaklumi. Lah ini orang-orang yang sudah menyembah Bapa Yahweh masih begitu, saudara. Gak percaya Yeshua itu sebagai Elohim. Ya, ngeri sekali. Jadi saya punya satu kesimpulan begini Bapak Ibu. Bahwa pengikut HaMashiach akan dianiaya oleh orang-orang yang selain orang seberang, yaitu juga orang-orang Yudaisme yang menolak Yeshua atau bahkan para ateis. Ini akan menjadi satu. Merekalah yang akan menyerahkan kamu ke dalam kesukaran. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi kita sudah tahu siapa-siapa yang akan menyerahkan kita. Kalau keluarga kita menolak Yeshua, merekalah yang akan menyerahkan kita. Ada yang menyembah Bapa Yahweh juga, tapi menolak Yeshua sebagai Elohim, dia akan menyerahkan engkau juga. Ada keluarga kita yang gak percaya Yeshua, imannya kepada yang Arab Yunani, dia akan menyerahkan kita juga. Kita lihat, ngeri sekali. Kita ini jadi kelompok yang memang sudah kawanan kecil akan diperkecil-kecil lagi. Sempit. Karena tidak semua yang menyembah Bapa Yahweh mengaku Yeshua sebagai Elohim. Yeshua bilang, barang siapa tidak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku pun tidak akan mengakui dia di hadapan Bapa Yahweh. Mereka suka lupa ayat ini. Ya. Jadi ini yang ketiga, saudara, kegoncangan, yaitu aniaya atau persekusi orang percaya. Jadi kita harus persiapkan hidup kita sungguh-sungguh Bapak Ibu, ya. Jangan sampai kita goyah. 1 Petrus 5 ayat 9.
Kita akan baca dari Indonesia Modern Bible. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia, berdirilah teguh dalam iman. Karena kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di dunia ini juga mengalami penderitaan yang sama. Lawanlah dia, ya. Berdirilah teguh. Ya. Di dalam iman, itu yang penting. Karena semua saudara-saudara kita di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Yang itu yang beribadah dalam kesalehan kepada Yeshua HaMashiach. Ya. Lawan dia, lawan dalam arti kita harus lawan dalam iman, berdiri teguh. Jangan mudah digoyahkan oleh apapun Bapak Ibu. Mau bencana, mau peperangan, mau kejatuhan ekonomi, maupun aniaya tadi gelombang yang ketiga atau goncangan yang ketiga. Lawan dia, berdiri teguh di dalam iman. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penghulu, roh jahat di udara, penguasa di udara, yang menunggangi orang-orang di akhir zaman ini. Supaya mereka mengambil keputusan-keputusan yang salah, termasuk yang duduk di dalam pemerintahan. Karena anti-Hamasnya memang akan menguasai pemerintahan. Jadi hanya orang-orang yang berdiri teguh di dalam iman yang dapat menghadapi goncangan. Selebihnya akan tunduk dan ikut di dalam tipu daya daripada anti-Hamasnya. Bahkan mereka akan jadi antek-anteknya yang akan menyerahkan saudara. Nah itu. Ya. Oke, sebagai penutup dan setelah ini saya akan berikan kesempatan kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Nah, kita akan baca jaminannya apa bagi kita orang percaya yang bertahan sampai akhir. Mari lihat saudara, Matius pasal 5 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Ini yang Yesua berikan satu jaminan bagi kita. Kalau kita tetap bertahan dan kita tidak mengundurkan diri, maka ini jaminannya ya. Matius pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Berbahagialah kamu bila mana karena aku mereka mencela kamu dan menganiaya, bahkan mengatakan setiap perkataan yang jahat terhadap kamu dengan berdusta. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena pahalamu besar di surga. Sebab demikianlah mereka telah menganiaya para nabi sebelum kamu. Jadi Yeshua berikan satu jaminan yang luar biasa Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena kerajaan Samayim atau kerajaan surga adalah milik mereka. Jadi begini, kalau orang belum mengalami yang namanya aniaya karena kebenaran, mereka nggak layak menjadi penghuni kerajaan Samayim. Ada amin saudara? Makanya Yesus bilang berbahagia, bukan bersedih, bukan berduka cita, ataupun kita akhirnya menjadi tawar hati, tidak. Yesus bilang berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, saudara. Karena kerajaan surga adalah milik mereka. Berarti kalau saya balik, orang-orang yang tidak pernah mengalami aniaya bisa nggak masuk dalam kerajaan surga? Bisa enggak Bapak Ibu? Sesuai ayat ini. Kerajaan surga adalah milik mereka, yaitu mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Jadi kalau orang nggak dianiaya bisa nggak masuk dalam kerajaan Samayim? Ya nggak bisa. Oh jelaskan ayatnya. Kerajaan surga adalah milik orang-orang yang mengalami aniaya. Jadi kalau orang mau masuk kerajaan Samayim, mau di rapture, ya harus mengalami yang namanya aniaya, kan jelas ayatnya. Jadi kalau ada orang yang punya pemikiran, oh Pak saya mau di rapture nggak akan mengalami aniaya, apakah engkau layak mendapatkan kerajaan surga sesuai ayat tadi? Kerajaan Samayim adalah milik mereka, Yesus bilang. Ya. Berbahagialah kamu bila mana karena aku mereka mencela kamu dan menganiaya, bahkan mengatakan setiap perkataan yang jahat terhadap kamu dengan berdusta, bahkan juga difitnah. Ya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena pahalamu besar di surga. Jadi orang kalau nggak mengalami aniaya karena kebenaran, nggak pantas, nggak layak masuk kerajaan Samayim.
Makanya kenapa kita harus mengalami kegoncangan-kegoncangan ini, supaya kita dianggap layak masuk ke dalam kerajaan Samaim, yang oleh karenanya kita menderita. Jadi semakin jelas ya Bapak Ibu, kerajaan sorga Samaim itu hanya milik mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Kalau belum mengalami aniaya, kalau tidak mau mengalami aniaya, ya nggak akan bisa masuk ke sana, nggak bisa di rapture. Jelas ayatnya Yeshua yang sampaikan itu. Kerajaan Samaim hanya milik mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Ya, demikianlah mereka telah menganiaya para nabi sebelum kamu. Nabi-nabi, rasul-rasul zaman dahulu juga dianiaya. Masa kita nggak dianiaya? Masa kita mau yang enak saja, tiba-tiba langsung rapture, langsung masuk surga? Tidak, saudara. Harus pikul salib, sangkal diri, aniaya. Baru kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu ayatnya. Jadi sekarang saya mau tanya, siapa yang rindu masuk kerajaan Samaim, surga? Yang di live streaming, rindu? Oke, sekarang turun tangan. Siapa yang rindu dianiaya? Ya kalau mau masuk kerajaan Samaim, syaratnya ya itu, saudara. Kan jelas ayatnya. Oh Pak, pendeta saya bilang saya rapture dulu, ya berarti kamu gak layak masuk kerajaan Samaim. Karena sudah dibilang orang-orang yang masuk kerajaan Samaim itu orang-orang yang menderita aniaya. Nah jadi kesimpulannya Bapak Ibu, hanya orang-orang yang telah mengambil bagian di dalam penderitaan yang punya hak atas kerajaan Samaim. Sedangkan mereka yang tidak mau menderita aniaya, tidak punya hak. Jadi jangan mengaku saudara punya kapling di sana kalau belum rela menderita. Jangan mengaku saudara punya rumah di sana kalau belum rela menderita. Oh belum, itu nggak pantas masuk ke sana. Karena kerajaan surga adalah milik mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Jadi demikianlah yang mungkin yang saya mau sampaikan bagi saudara tentang 3 goncangan besar yang akan kita hadapi. Jadi kita harus persiapkan diri sungguh-sungguh. Bapak Ibu dengan berdoa sungguh-sungguh, persiapkan iman kita supaya ketika masa itu tiba, Bapak Ibu Saudara semua dianggap layak untuk masuk ke dalam kerajaan. 1 Samuel pasal 10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu,
untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku, apa yang dikatakan Samuel kepada kamu? Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya. Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka, menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam, dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.